Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, para pengurus DKM Masjid Al-Ittihad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan gigih dan giatnya menghidupkan masjid ini menjadi masjid yang begitu nyaman untuk kita dirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kepada jamaah sekalian yang menghidupi bulan-bulan Ramadan ini dengan begitu giat, dengan ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti di akhir Ramadan nanti ganjarannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surganya, surga rayyannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu perkenalan enggak ini Pak Ibu? Enggak perlu ya. Langsung aja. Saya baru pertama kali ke sini menginjakkan masjid ini di sini, dan Masya Allah masjid ini begitu nyaman untuk kita dirikan salat di dalamnya, untuk kita bertawajuh dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi khusus bulan Ramadan ini adalah bulan Qur'annya Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Kita berkholwat dengan Al-Qur'an di tempat yang begitu nyaman seperti ini, luar biasa nikmatnya. Bahkan kita mungkin tidak akan terasa ketika kita membaca Al-Qur'an di tempat masjid yang begitu nyaman. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, bahkan 5 juz bisa kita lakukan dalam waktu 1 kali duduk. Mungkin kita membayangkannya sulit, karena mungkin kita biasa baca 1 juz itu paling cepat 30 menit. Itu orang-orang yang mungkin sudah lancar. Tapi bagi kita biasanya 45 menit, 1 jam, itu sudah alhamdulillah. Tapi dengan dukungan tempat yang nyaman, maka itu tidak mustahil bagi kita untuk bertambah jumlah bacaannya. Karena dengan tempat yang nyaman itu beribadah akan semakin nyaman. Insya Allah lebih khusyuk dan lebih kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit berkultum tentang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanya adalah berat nih. Temanya tentang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia itu hidup di dunia ini ibarat kita jalan di pinggir sungai, di mana jalanan yang kita lalui itu adalah jalanan yang berlumpur. Ketika kita berjalan di pinggiran sungai yang berlumpur, kita pasti injak yang namanya lumpur itu. Ketika lumpur kita injak satu langkah demi langkah, maka akan semakin banyak dan menumpuk lumpur itu dalam tubuh kita. Dan jalan satu-satunya untuk membersihkan lumpur itu adalah dengan apa? Dengan nyemplung ke sungai tersebut. Itu lumpur itu diibaratkan, lumpur dan kita berjalan itu diibaratkan kita dan kehidupan kita di dunia. Kita hidup di dunia ini, jalan setapak di lumpur itu adalah kita ngumpulin dosa-dosa yang pasti kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti kita lakukan. Tidak ada satu manusia pun di zaman sekarang tentunya yang luput dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sediakan jalannya menyerupai sungai di samping kita. Kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, kita sewaktu-waktu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa yang pernah kita lakukan, seluruhnya nih tanpa kecuali,
seluruh dosa yang pernah kita lakukan itu ada jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik mengenai maksiat yang kita lakukan ini. Kita mungkin merasa bahwa kita bolak-balik ngelakuin maksiat kepada Allah. Betul nggak, Pak? Ya, kadang-kadang kita udah tobat, maksiat lagi. Tobat lagi, maksiat lagi. Tobat lagi, maksiat lagi. Dan itu kita lakukan berulang-ulang sampai itu membuat kita frustasi. Kenapa sih setan nih sukses aja buat ngajak kita ke pintu maksiat gitu. Dan ini sebenarnya sudah pernah ada di zaman ulama. Pada zaman dahulu ada seorang murid dari Ibrahim bin Adham. Beliau bertanya kepada gurunya, "Ya Ustadzi atau ya Syekh," gitu kan, "sesungguhnya aku ini doyan sekali untuk melakukan maksiat kepada Allah. Padahal saya sudah mencoba untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian saya maksiat lagi. Dan saya bertaubat lagi kepada Allah. Kemudian ada aja jalannya untuk menuju maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata Ibrahim bin Adham, "Gak apa-apa sebenarnya maksiat. Sebenarnya kita bermaksiat kepada Allah itu gak apa-apa. Boleh. Tapi dengan syarat." Nah, agar kita bisa melakukan maksiat ini, kita dikasih dua pilihan. Mau tetap ngelakuin maksiat atau mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melakukan maksiat asal. Kata Ibrahim bin Adham kepada muridnya, "Idza aradta an ta'sillah 'azza wa jalla fala ta'kul min rizqihi." Kata Ibrahim bin Adham kepada muridnya, ketika kamu hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan makan dari rezekinya. Itu syarat yang pertama. Kita boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus yakini bahwa rezeki itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Maka kita boleh untuk bermaksiat. Bisa nggak kira-kira? Sulit ya? Kenapa? Karena kita sudah ada keimanan bahwa rezeki yang datang itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kita udah yakin nih. Kita udah yakin Allah yang memberikan rezeki. Kenapa kita masih mau maksiat? Padahal jalannya sudah ditentukan Allah. Dengan keyakinan kita itu meyakini bahwa rezeki yang datang dari Allah itu. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim bin Adham kepada muridnya, saya percepat aja. "Idza aradta an ta'sillah 'azza wa jalla fala taskun syai'an min biladi." Kata Ibrahim bin Adham, ketika kamu mau melakukan maksiat, maka jangan tinggal di buminya Allah. Di mana kita nyari tempat? Pokoknya cari tempat. Kalau mau maksiat, pokoknya cari tempat di mana bukan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah ke alam lain juga masih alamnya Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itu sudah membuat kita berpikir bahwa maksiat ini memang sebenarnya nggak ada jalannya. Andaikan ada jalannya itu. Kita lakukan tadi dua hal itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya berarti jalan itu sudah tertutup bagi kita dan kita meyakini bahwa rezeki itu datang dari Allah, bahwa buminya ini bumi Allah. Ketika kita mau melakukan maksiat, ingat dua hal tersebut. Masih ada tiga lagi. Yang ketiga adalah idza aradta an ta'sillah 'azza wa jalla wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fi. Kata Ibrahim bin Adham ke muridnya, ketika kamu benar-benar pengen maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu enggak apa-apa dah tetap makan rezekinya Allah. Kamu tetap tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Tapi cari tempat mawdi'an la yaraka, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kamu. Cari tempat pokoknya di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pembangkangan kita, mubarizan lahu, pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperbolehkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal mustahil yang ketiga. Yang keempat adalah idza ja'akal malikul maut liyaqbidha ruhak faqul lahu akhirni hatta atuba ila Allah taubatan nasuha wa a'malu lillahi 'amalan shalihan. Kemudian yang keempat, ketika malaikat maut nanti datang kepada kita, ini namanya Ibrahim bin Adham, maka katakan kepada dia,
Katakan kepada malaikat Israel, ya Israel, akhirni, tunda kematianku. Matikan aku di waktu-waktu akhir nanti, hatta atuba ilallahi taubatan nasuha, sampai saya bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'malu lillahi amalan sholiha, dan saya bisa berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Mustahil. Ketika malaikat Israel sudah datang, artinya waktu kita ya saat itu juga. Maka persiapkan dari sekarang nih perkataan-perkataan yang tadi. Dan yang terakhir saya sampaikan dulu. Idza ja'atka zabaniyat, kata Ibrahim bin Adham, liya'khudunaka hadza ila an-nar fala tadhhab ma'ahum. Ketika malaikat-malaikat zabaniyat, malaikat penjaga neraka, malaikat yang menyiksa kita di neraka nanti, menarik kita, menyeret kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita kabur aja. Kita geser tempat aja nyari surga. Maka kita diperbolehkan untuk bermaksiat kepada Allah. 5 hal tersebut adalah 5 hal yang begitu mustahil untuk kita lakukan. Padahal kalau bisa kita lakukan, maka kita boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nafsu datang, ketika setan membisikkan-bisikkan yang begitu kuat, kita ingat bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita sia-siakan rezeki yang Allah berikan dengan maksiat. Allah berikan tempat kita untuk bernaung, tempat tinggal kita untuk berteduh dari panas dan hujan. Maka jangan sia-siakan apa yang Allah berikan itu dengan bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, Allah tahu dimanapun kita berada. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Kita nggak mungkin mencari tempat di mana kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan Allah. Dan yang keempat adalah malaikat Israel itu pasti datangnya saat itu juga dan nyabutnya saat itu juga. Kita nggak bisa minta ditunda kematian kita. Kita nggak bisa minta digantikan, bukan kita yang mati tapi orang lain. Sampai kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diseret oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat yang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita juga nggak mungkin bisa lari mencari pintu surga di mana. Maka dari itu, sahabat iman sekalian, para jamaah, bapak-bapak, para ustadz, masyayikh sekalian, mari kita saling mengingatkan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kita saling berlomba-lomba untuk mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.